Asus adalah salah satu brand yang terbilang berani masuk ke segala lini gadget, mulai dari hardware komputer, PC, laptop, telepon genggam, ataupun ponsel. Nah, oleh karena itu, kali ini Picel akan kembali mereview sebuah produk keluaran Asus yang mungil sampai bisa digenggam, tapi bukan ponsel, melainkan proyektor. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel, dan kali ini Picel mau bahas lagi sebuah proyektor, yaitu Asus ZenBeam Latte L1 Mobile Proyektor. Proyektor yang bentuknya imut-imut sekaligus fancy ini memiliki beragam fungsi dan juga fitur yang mungkin saja sedang teman-teman cari. Kita akan bahas mulai dari packaging, desain, fitur, hingga performanya. Jadi, let's get it on! Untuk penampakan kotak penjualannya, ini tuh hanya terdiri dari satu warna aja, yaitu abu-abu. Di bagian depan terdapat ikon berbentuk proyektornya dengan tulisan Asus ZenBeam serta tulisan Latte di bagian bawah. Di sisi kanan hanya terdapat tulisan Asus ZenBeam dengan subtitle Mobile LED Projector with an award-winning design. Di sebelah kiri hanya terdapat stiker spesifikasi, dan di bagian belakang lah baru terdapat fitur-fitur unggulan dari proyektor ini. Dan yang tidak ketinggalan juga adalah tulisan Sound by Harman Kardon sebagai salah satu poin sale untuk proyektor ini. Di bagian isi terdapat dua buah paket berbentuk silinder dan juga kotak, kayak tentengan makanan hajatan gitu. Dimana di paket yang kotak ini terdapat 3 jenis colokan yang salah satunya sudah cocok dengan tipe colokan di Indonesia. Dan ada juga sebuah adaptor listrik, remote control yang sudah terisi baterai ukuran A3, dan sebuah strap special edition dari Asus, dan beberapa kertas-kertas untuk manual guide dan juga garansi. Dan untuk paket berbentuk silinder, di dalamnya lah baru terdapat sebuah pouch berbentuk silinder juga, di mana ini berwarna abu-abu gelap. Dan di dalam pouchnya itulah baru terdapat unit proyektornya. Urusan desain seperti namanya, proyektor ini tuh mengambil bentuk seperti gelas kopi ataupun latte berbentuk silinder berukuran sedang. Dan di sekeliling bodinya terdapat material fabrik seperti bahan jeans yang berwarna abu-abu gelap. Kenapa nggak warna latte kayak kopi beneran ya? Biar latte beneran gitu. Sementara di sisi atas dan bawahnya berwarna hitam dengan matte finish. Dimana untuk dimensinya sendiri ini adalah 13,1 cm untuk tingginya dan juga 9 cm untuk diameternya, serta berat hanya sekitar 585 gram. Jadi ini proyektor tuh enteng banget dan bisa kita mudah bawa kemana-mana, nggak perlu repot berat-berat kayak proyektor-proyektor yang gede-gede gitu tuh. Untuk tampilannya, mulai dari depan ini terdapat lensa output proyektor di bagian atas dan juga logo Asus di bagian bawah. Pada sisi kirinya hanya terdapat slider pengatur fokus yang menyatu dengan grill speakernya. Dan di sisi belakang lah baru terdapat sensor infrared di sisi atas dan juga tulisan Sound by Harman Kardon di bagian sisi bawah. Port-port inputnya terdapat di sisi bawah bagian belakang dari proyektornya. Mulai dari sebelah kiri terdapat sebuah lubang untuk reset proyektornya, satu audio port 3,5 mm, sebuah port HDMI 1.4, sebuah USB port Type A 2.0, sebuah power port, dan sebuah LED untuk charging indikator yang akan menyala berwarna merah jika dalam posisi charging dan akan berwarna hijau jika baterainya sudah penuh. Di bagian atas proyektornya lah baru terdapat berbagai tombol yang berfungsi sebagai kontrol untuk proyektor ini. Mulai dari kiri atas terdapat tombol power yang dilengkapi juga dengan LED berwarna putih. Dan ada tombol home untuk menampilkan menu utama, tombol Bluetooth yang dilengkapi dengan LED berwarna biru untuk masuk ke mode Bluetooth speaker, dan tombol back untuk kembali ke menu selanjutnya yang menyatu dengan tombol Splendid untuk pengaturan display. Dan di tengah-tengahnya lah terdapat tombol-tombol navigasi arah dan volume suara, dan juga tombol menu untuk membuka menu detail settingnya. Sayangnya tidak ada tombol apapun ataupun untuk setting zoom in ataupun zoom outnya. Agak sedih sih ya, proyektor sekelas begini tuh cuma dapat pengaturan fokus yang secara manual doang. Itu pun ya maksudnya cuma ala kadarnya doang gitu. Jadi kalau mau zoom in dan zoom out gitu ya, mau nggak mau kita tuh harus majuin atau nggak mundurin proyektornya secara manual guys. Selanjutnya untuk sisi bawah, terdapat sebuah kickstand yang bisa memiringkan proyektornya sebanyak 5 derajat. Dan juga ada sebuah lubang untuk tripod soket agar proyektor ini tuh bisa dipasangkan kepada tripod. Dan selanjutnya untuk urusan pendinginan proyektor, ini tuh hanya disupport dengan sebuah kipas saja, yaitu yang ada di sisi kanannya sebagai jalur pembuangan udara panas. Sementara udah segar ditarik dari sisi kiri pada grill speaker dan dari grill di bagian atasnya.
Selanjutnya di bagian fitur, meskipun Asus tidak melabeli mobile proyektor ini sebagai smart device, tapi proyektor ini tuh sudah dilengkapi dengan sistem operasi berbasis Android Pie 9.0 dengan security patch Oktober 2019 yang bisa kita akses melalui aplikasi Aptoide TV pada menu utamanya. Dan secara spesifikasi hardware-nya pun Asus melengkapi ini tuh dengan SoC ataupun sistem on chip yang bisa bilang cukup oke, yaitu Snapdragon 439 octa-core ARM Cortex A53 dengan frekuensi minimum 768 MHz dan juga maksimum hingga 2 GHz. Dan untuk GPU-nya sendiri adalah Qualcomm Adreno 505 dan ada support lagi seperti RAM sebesar 2 GB dan internal storage sebesar 16 GB yang saat ini sudah terpakai sekitar 7,7 GB. Sedangkan untuk networking-nya, proyektor ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi yang sudah support frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz serta ada fitur Bluetooth versi 5.0. Setelah kita udah bahas spesifikasi dan juga hardware dari proyektor ini, kita akan bicara soal user interface-nya. Selayaknya sebuah proyektor, user interface-nya ini tuh dibuat sesimpel dan juga seminimalis mungkin. Karena memang fungsi utama dari proyektor ini tuh adalah sebagai penampil gambar. Menu pertama adalah Android menu, di mana ini tuh berfungsi layaknya sebuah screencasting untuk HP berbasis Android. Untuk menggunakan fitur ini tuh simple banget. Pertama, proyektor kita wajib terhubung kepada jaringan Wi-Fi. Kedua, kita pastikan HP juga terhubung dengan Wi-Fi yang sama dengan proyektornya. Ketiga, kita cuma tinggal ikutin aja tuh langkah-langkah untuk yang ditampilkan sama proyektornya. Dan kalau semua sudah sesuai, maka proyektornya sudah bisa langsung menampilkan apa yang ada di layar handphone teman-teman sekalian. Tapi pastikan ya teman-teman, jangan buka yang aneh-aneh kalau kita lagi screencasting, apalagi di depan orang banyak. Menu kedua adalah iOS, di mana menu ini sama seperti menu sebelumnya, cuma kali ini tuh untuk berbasiskan HP Apple. Caranya juga sama dengan menu sebelumnya, cuma kita tinggal ikutin aja deh semua instruksi yang ada di layar, maka kita udah bisa langsung terhubung. Dan untuk menu ketiga adalah HDMI, di mana ini untuk mengaktifkan input koneksi HDMI yang teman-teman gunakan, seperti contohnya untuk laptop, PC, ataupun mungkin kayak mau konekin kepada konsol. Menu keempat ini adalah Bluetooth speaker, di mana menu ini akan mengaktifkan fungsi Bluetooth speaker pada proyektor ini. Tapi sayangnya fitur ini tidak bisa digunakan bersama dengan proyektornya. Jadi kalau fitur ini diaktifkan, maka penampil gambarnya ini akan nonaktif dan LED biru akan menyala di tombol Bluetooth di bagian atas. Dan untuk menu kelima, yang menu favorit Pichel adalah Aptoide TV, yang mana ini adalah aplikasi Android TV OS yang akan disematkan Asus pada smart device proyektor ini. Isinya sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan Android TV kebanyakan, tapi hanya aplikasi bawaan Google TV saja yang terinstall. Bahkan YouTube pun harus kita install sendiri, guys. Jadi selain sebagai device penampil gambar, sebenarnya proyektor ini juga bisa dijadikan seperti Android TV alternatif. Jadi kalau teman-teman udah mulai gabut ya, proyektor ini masih bisa kok kita install game-game ringan, seperti kayak contohnya Beach Buggy Racing gitu. Tapi sayangnya nggak semua controller bisa kompatibel di proyektor ini. Jadi kayak ada hit and miss gitulah. Tergantung teman-teman deh pengalaman seperti apa. Balik lagi ke menu utamanya, pada sisi bawah terdapat 3 buah shortcut, yaitu menu yang berisi settingan detail untuk proyektor ini, di mana teman-teman bisa menyeting proyektor ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sebelahnya ada shortcut Audio Wizard yang langsung mengarah ke submenu Audio Wizard. Di sini teman-teman diberikan 3 buah preset audio yang bisa digunakan, yaitu Movie Mode, Music Mode, dan juga Game Mode. Sayangnya teman-teman nggak bisa melakukan customize terhadap preset-preset ini, jadi cuma tinggal terima apa adanya. Lalu juga Wi-Fi untuk setting-setting koneksi Wi-Fi, dan terakhir Bluetooth on-off untuk memutus ataupun menyambungkan koneksi Bluetooth. Dan kalau di paling bawah, terdapat fitur yang menjadi salah satu keunggulan dari proyektor ini, yaitu Video Links. Di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengirimkan link video yang sedang kita tonton di YouTube langsung kepada proyektor ini. Ya mirip-mirip kayak screencast gitu, tapi ya bukan screencast juga sih. Dan fitur ini hanya support untuk HP berbasis Android doang. Untuk kualitas, proyektor ini sendiri sih bisa bilang masih ya tergolong oke lah. Walaupun resolusi yang diusungnya tuh masih tergolong rendah, yaitu secara natif hanya HD atau 1280x720 dengan maksimum input hingga ke Full HD atau 1920x1080 dengan brightness level 300 LED lumens dengan kontras rasio 400:1. Tapi setelah Pichel tes sih sebenarnya masih lumayan wash out nih gambarnya. Kalau misalnya kita nyalain lampu sedikit aja. Jadi kita sebisa mungkin usahakan agar lingkungan sekitar tuh bisa gelap-gelapnya lah gitu. Agar kita bisa enak buat nonton dan juga nggak terlalu kayak bocor lah gitu cahayanya. Dan untuk tampilan layarnya sendiri sih, sebenarnya proyektor ini bisa menampilkan gambar mulai dari ukuran 30 inci hingga 120 inci. Dimana untuk tampilan 30 inci ini tuh dibutuhkan jarak sebesar 0,8 meter dari proyektor kepada layar. Dan juga kalau mau maksimumnya itu 120 inci dibutuhkan jarak 3,2 meter dari proyektor kepada layar. Jadi masih cukup oke dan tergolong short throw lah ini. Yang menariknya sebenarnya dari proyektor ini tuh yang menurut Pichel juga adalah kemampuan dia untuk melakukan vertical keystone adjustment. Jadi kita kalau misalnya cuma tinggal naikin turunin
turunin begini, dia akan langsung otomatis untuk nyesuaiin guys. Tapi sayangnya nggak bisa horizontal, tapi at least adalah vertikal. Jadi kita geser gini, dia langsung berubah, geser gini langsung berubah. Nice. Dan untuk controller, proyektor ini sebenarnya punya beberapa opsi ya. Pertama, kita bisa pakai kendali di bodi proyektornya. Kedua, kita bisa pakai remote control bawaannya. Dan terakhir, bisa kita colokkan dengan keyboard dan juga mouse biasa via port USB di sisi bawah dari proyektornya. Kemudian untuk sisi audio, sisi inilah yang sebenarnya menjadi nilai jual dari proyektor ini. Dimana karena sudah dilengkapi dengan sepasang stereo speaker yang memiliki daya masing-masing sebesar 5 watt dan juga ditambah lagi dengan tuning dari Harman Kardon. Suara yang dihasilkan pun jadi lebih kenceng dan nggak cuma ala kadarnya aja. Dan saat kita tes di volume maksimal, maka speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 85,9 desibel dengan maksimum hingga 94,2 desibel. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana kualitas audio internalnya ini, berikut ini merupakan contoh suara dari Asus ZenBeam Latte L1 Mobile Projector. Check this out. Kalaupun memang kurang puas ya dengan kualitas speaker bawaannya, tinggal kita colokin aja kepada speaker via port 3,5 mm-nya. Terakhir untuk kebutuhan daya, di mana proyektor ini dilengkapi dengan baterai nih. Jadi kita nggak perlu lagi bergantung banget dengan colokan-colokan listrik. Di mana baterainya sendiri memiliki kapasitas sebesar 22 Wh ataupun 22.000 mWh. Memang terbilang kecil sih ya, tapi baterainya ini tuh diklaim bisa bertahan hingga 3 jam pemakaian. Dan untuk mengisi dayanya terdapat juga sebuah adaptor listrik dengan kapasitas 12 volt 3 ampere atau total 36 watt. Ya, untuk kapasitas baterainya oke lah. Jadi satu film mati gitu, satu film mati. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ZenBeam Latte L1 Mobile Projector ini merupakan sebuah proyektor mini dan juga portable yang mungkin bisa digunakan untuk kepentingan yang darurat. Proyektor ini bisa dijadikan cadangan untuk penampil gambar, sebagai pelengkap kebutuhan kantor teman-teman sekalian, ataupun mungkin cuma sekedar teman-teman entertainment lah gitu ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau buat bioskop-bioskop mini gitu di kamar gitu ya, maka proyektor ini tuh bisa jadi salah satu alternatifnya. Dan meskipun begitu, proyektor ini masih memang memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama dari segi kontrol, di mana fitur zoom in dan zoom out-nya itu nggak ada sama sekali secara manual untuk lensanya. Jadi kita harus atur manual secara posisi. Jadi kayak agak ribet aja gitu. Dan kalau misalnya kita bisa adjust secara otomatis kan sebenarnya lebih enak ya. Kayak misalnya ada secara pengaturan digitalnya juga gitu. Dan yang kedua sebenarnya adalah segi displaynya. Di mana resolusinya tergolong rendah, yaitu cuma 720p. Tapi dengan bandrol harga yang Pichel bisa bilang nggak dibilang murah juga gitu ya. Harusnya sebenarnya minimal dapat native Full HD lah ya. Untuk harganya sendiri, ya, ini teman-teman lihat sendiri ya. Proyektor ini dibanderol dengan harga mulai dari 8 jutaan saat video ini Pichel buat. Dimana teman-teman bisa dapatkan di toko-toko di online shop langganan teman-teman sekalian lah. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri tergolong mahal ataupun tergolong murah, tergantung. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share pada video ini. Plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Tuh, tinggal pencet aja guys. Langsung hidup guys. Nonton nih. Tinggal tembak sini bisa kali ya. Oke. Mantap.